Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di program yang sempat tertunda sekian lamanya. Akhirnya kami bisa merealisasikan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kami sudah mengundang dan tag video. Kebetulan kami menghadirkan Gus Farid yang hari ini sedang belajar di Sudan untuk menempuh pendidikannya, yang kami harapkan kembalinya beliau membawa perubahan yang lebih baik untuk Nurul Huda. Pada kesempatan kali ini kami bisa menghadirkan tamu istimewa Bapak Yusri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda dan beliau juga salah satu asatidz di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Huda. Kebetulan beliau lahir di Banyuwangi, beralamat di Pelausan Gendo. Beliau menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Al-Inayah, melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Nurul Huda, melanjutkan di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, menempuh pendidikan S1-nya di IAI Ibrahimi Genteng, dan baru saja beliau menyelesaikan studi S2-nya di UIN Khas Jember. Beliau juga sempat menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Nurul Huda dan halaqotu takhasus di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak, Yogyakarta. Nggih, Pak. Nggih. Pengabdian beliau di madrasah, beliau adalah guru Madrasah Ibtidaiyah Al Inayah pada tahun 97 sampai dengan tahun 2003. Melanjutkan lagi menjadi Kepala Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Al-Inayah pada tahun 2004 sampai dengan 2010. Melanjutkan lagi beliau di Guru Madrasah Sanawiyah Nurul Huda pada tahun 2000 sampai dengan 2010. Hingga move lagi nih hari ini beliau menjadi Guru Madrasah Aliyah Nurul Huda dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dan hari ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Begitu ya Pak? Nggih. Bapak, tema kami pada hari ini adalah kenapa harus madrasah? Kenapa ya Pak? Gitu nggih. Nggih. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa banyak orang tua di luar sana dilema hendak menyekolahkan anaknya di madrasah atau sekolah umum seperti itu Bapak. Boleh dong Bapak berbagi pengalaman Bapak, kok bisa Bapak memilih menempuh pendidikan formal di madrasah? Nggih. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wassalatan amma ba'du. Terima kasih saya sampaikan kepada tim Freeport Nurul Huda yang saat ini sedang live langsung untuk melakukan interview tentang kemadrasahan. Istilah madrasah sebenarnya itu adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata darasa yadrusu, yang merupakan bentuk isim makan menjadi madrasah, tempat sekolah atau tempat belajar. Secara etimologi sebenarnya madrasah dengan sekolah itu satu wadah pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, memiliki amanat yang sama dalam rangka untuk menggali kemampuan bangsa menuju bangsa yang lebih baik. Mengapa kita harus memilih madrasah? Secara tinjauan historis, kalau bahasanya Bung Karno, jangan lupa jas merah. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia,
maka jangan lupa dengan jasa-jasa melalui sejarah yang mereka lakukan. Kalau menurut istilah Kiai Mutawakil, jangan lupa jas hijau. Jas hijau itu jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kalau berdirinya negara Republik Indonesia ini ditokoi oleh para tokoh-tokoh nasional, sehingga kita menyebutnya jangan lupa jas merah dengan terwujudnya negara Republik Indonesia. Kita pula punya istilah jas hijau ini jangan sampai melupakan jasa ulama. Karena madrasah ini salah satu jasa para ulama dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Walau sekilas secara terminologi bahwa madrasah ini seakan-akan tempat pendidikan yang takhasus dalam pelajaran agama. Tapi dalam prakteknya perkembangan mulai tahun 1950-an ini madrasah sudah mulai mengadopsi sistem kurikulum, bahwa sistem yang diterapkan kurikulum madrasah itu tidak hanya sistem nasional saja, tapi juga di situ sistem kurikulum keagamaan. Artinya mengapa kita harus memilih madrasah untuk menjadikan tempat belajar? Karena madrasah ini adalah tempat yang sangat tepat untuk mencetak generasi. Karena yang disampaikan, yang disuguhkan oleh madrasah di samping mata pelajaran agama, juga mata pelajaran umum. Oleh karena itulah, kita sebenarnya harus berpandangan positif terhadap madrasah. Memang sebelumnya madrasah dianggapnya lembaga pendidikan yang kolot, lembaga pendidikan yang tidak berkemajuan. Tapi sebenarnya kalau kita menilai dari jas hijau tadi, sebenarnya dengan urun serta para ulama dengan mendirikan madrasah, bahwa madrasah ini adalah salah satu media dalam rangka untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Karena di situ banyak tokoh-tokoh yang lulusan madrasah yang menjadi tokoh revisionalis, yang menjadi tokoh nasionalis yang ikut serta untuk mewujudkan negara Republik Indonesia. Hari ini kan Bapak sedang menjabat menjadi kepala madrasah, begitu Bapak. Bagaimana Bapak bisa mempertahankan eksistensi madrasah di tengah pandemi yang sempat membuat mabit pendidikan gitu ya Pak ya? Iya. Seperti yang kita ketahui kemarin-kemarin rapat, pasti ada saja pertanyaan bagaimana siswanya dapat berapa, seperti itu kan Pak ya? Kok bisa madrasah yang sedang Bapak pimpin ini kok tetap eksis begitu Pak? Iya, kita ketahui mulai tahun 2020 awal Indonesia khususnya dan umumnya seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang tentunya efeknya bukan hanya dari bidang pendidikan saja, tapi bidang ekonomi, kesehatan, sosial, politik semuanya terimbas. Terkhusus kita di bidang pendidikan, alhamdulillah madrasah ini masih bisa melakukan solusi-solusi aktif bagaimana melayani pendidikan di masa pandemi. Satu sisi, langkah kita yang pertama kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika ada pandemi, maka pemerintah menginstruksikan kepada seluruh lembaga pendidikan melalui keputusan kerjasama menteri, di mana diputuskan di situ kegiatan harus ada perubahan. Artinya bukan berarti total kita tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tetap diadakan belajar mengajar, sehingga diputuskanlah ada yang namanya kurikulum darurat COVID-19. Nah, kurikulum darurat inilah yang memberikan solusi kepada kita sebagai tenaga pendidik, bagaimana kita di masa pandemi ini pendidikan tetap berjalan
sehingga anak-anak kita ini tidak menjadi learning loss. Artinya mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kalau kita totalitas dalam pandemi ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan, maka jelas generasi kita akan terjadi learning loss. Artinya mereka tidak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Oleh karena itu kami sepakat yang telah ditetapkan oleh keputusan 4 Menteri, di mana dalam masa pandemi itu ada beberapa solusi, diantaranya adalah dengan pembelajaran daring atau luring. Ada 2 solusi, pembelajaran daring dan pembelajaran luring, atau juga disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah, yang nantinya tetap di bawah pengawasan guru masing-masing. Itu beberapa hal yang kita lakukan supaya mereka tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik.